Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan membahas tentang ketemu lagi teman-teman dengan Beta Jafran. Dan ini terusan video kemarin ya teman-teman. Yang kemarin kita coba kultur, sekarang sudah 24 jam lebih. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya Artemia yang kemarin sudah ditetaskan menggunakan air garam yang dicampur garam, kemudian aerator ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah banyak yang menetas dan bagaimana caranya untuk menyaring cangkang menggunakan magnet akan saya praktekkan di sini teman-teman. Kita lihat dulu nih, jumlahnya ada miliaran mungkin ya teman-teman. Padahal kemarin tuh cuma dikit ya saya taruh, tapi miliaran nih. Waduh, sayang banget nih kalau misalkan terbuang. Kita di sini pakai egg Artemia ya teman-teman, yang memanennya menggunakan magnet aja bisa menarik cangkang-cangkangnya yang sudah dari Artemia yang sudah menetas dan jadi sampah ya, mengotori. Jadi kita tarik dengan magnet. Nah, magnet yang saya punya adalah stick magnet manual, jadi saya menggunakannya, membersihkannya secara manual aja teman-teman. Memang akan sedikit agak lama untuk membersihkannya, tapi seenggaknya itu tidak membuat Artemianya terbuang ya teman-teman saat menyaring cangkang-cangkangnya. Jika menggunakan saringan yang dua ya, yang double, itu ada kemungkinan Artemianya akan lolos dan terbuang dong teman-teman. Sayang ya, lebih baik kan yang sisanya itu bisa dibesarkan ya, seperti Artemia yang saya besarkan di dalam rumah di kolam semen. Nah, kalau mau beli ini ke Aqualife teman-teman, Aqualife ID di Tokopedia-nya silahkan dikunjungi, itu di etalasenya dia juga menjual separatornya yang teman-teman mengkultur biasanya menggunakan botol yang dibalik tuh ada separatornya, jadi saat dikucurkan nanti akan tersaring di situ untuk si cangkangnya. Jadi setelah mucur dari botol itu teman-teman mendapatkan Artemia 100% tanpa cangkang, tinggal dikasihin ke burayak. Nah, kalau yang saya punya ini adalah yang stick aja teman-teman, jadi manual aja karena saya menggunakan solitaire juga, jadi ya manual aja dibersihinnya. Nah, ini ujungnya magnet ya teman-teman ya, ujungnya magnet. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman, apakah menempel. Nah, kita langsung masukin aja di sini, pelan-pelan aja. Ini bisa tertarik ke stick magnet ini sekitar beberapa gram mungkin ya. Nanti membersihkannya juga sangat mudah teman-teman, tinggal dicelupin ke air bersih, diacak-acak, dikocok-kocok, udah bersih. Nah, lakukan ulang seperti ini teman-teman. Oke, lihat aja deh cara saya teman-teman untuk menarik cangkangnya. Tuh ya teman-teman ya, menempel di stick
manual, magnet ini jadi menempel di situ. Itu ujungnya magnet teman-teman, ada sekitar 2 cm ya, 2 cm itu ke atas tuh magnet. Jadi berbagai jenis pakan bagi ikan budidaya digunakan untuk menunjang kualitas dan kuantitas ikan, tak terkecuali dengan penggunaan Artemia sebagai pakan ya teman-teman. Jadi ini adalah udang yang berukuran mini, memiliki kandungan yang baik bagi perkembangan ikan, konsumsi hingga banyak dimanfaatkan sebagai pakan yang bergizi. Apalagi kalau teman-teman bisa besarkan, itu wah mantap teman-teman. Buat teman-teman ikannya di rumah tuh pasti bakal sehat-sehat. Udah gitu yang warna-warnanya akan semakin terang teman-teman, karena dia ini adalah udang ya, udang renik. Artemia adalah jenis ikan yang primitif teman-teman, udang yang berukuran sangat kecil. Biasanya dia hidup di perairan yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Hewan air ini bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik pada suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jangan sampai lebih. Kalau lebih dari 30 derajat Celcius dia biasanya mati teman-teman. Ini dinamai udang yang sangat kecil karena ukuran tubuh Artemia dewasa hanya berkisar antara 1 sampai 2 cm, paling panjang 2 cm. Tapi jarang kayaknya kalau untuk Artemia aerasin ini panjangnya bisa sekitar 2 cm teman-teman. Kalau fire shrimp bisa. Dan beratnya pun sangat ringan ya. Ya paling hanya 10 mg per ekornya teman-teman. Di alam, Artemia menyantap berbagai sisa renik dan jasad hidup yang hancur. Ganggang berukuran renik, bakteri, dan cendawan untuk memenuhi nutrisi tubuhnya. Dan beberapa jenis ganggang yang umum dimakan oleh Artemia tergolong ganggang hijau nih teman-teman. Jenis ganggang tersebut antara lain Laberitia, Cladophora, Platimonas, dan banyak lagi. Nah ini cara saya membersihkan stick separator manual ya teman-teman. Tinggal dicelupin aja ke air bersih, nanti dia akan melepaskan sendiri dari si sticknya ini, cangkang-cangkangnya. Tapi dengan aduk-aduk ya, dia akan melepaskan sendiri. Kemudian lakukan ulang lagi sampai ini dirasa teman-teman sudah bersih ya, untuk cangkang-cangkangnya sudah tidak ada. Dan seiring berkembangnya zaman dan pengolahan pakan bagi ikan budidaya, Artemia pun digemari sebagai sumber protein bagi ikan tersebut. Artemia yang dijadikan pakan adalah Artemia dewasa, yakni yang sudah berusia 2 minggu setelah penetasan teman-teman. Jadi dia akan berukuran lebih panjang ya, jadi biar kenyang tuh ikannya. Nah ini cara kedua teman-teman, sambil menyalakan aeratornya bisa sambil dicelupin aja sticknya, sambil dilihat videonya, sambil saya kasih info-info lainnya ya teman-teman. Ada 2 jenis perkembangbiakan Artemia di alam bebas, yakni secara biseksual dan partenogenik. Perkembangbiakan yang pertama dengan perkawinan indukan betina dan jantan, sementara yang kedua dilakukan dengan dirinya sendiri tanpa adanya perkawinan. Artemia dibudidayakan dengan bertelur dan beranak. Jadi kalau misalkan ukuran dari pipiti airnya, keasinan, tingkat keasinan ya teman-teman, jika tingkat keasinan airnya itu pas di atas 60 ppt, itu biasanya Artemia akan bertelur. Jika di bawah 60 ppt, biasanya Artemia akan beranak teman-teman.
Jadi kalau teman-teman berminat membudidayakan artemia, salah satu pakan yang bisa digunakan untuk pembesaran artemia adalah bekatul. Setelah 2 minggu, artemia akan mencapai panjang 8 mm dan tergolong artemia dewasa yang sudah bisa digunakan untuk pakan ikan. Jadi nanti saya akan teruskan video ini teman-teman. Ini kan kita menetaskan dan sekarang sudah saatnya menetas ya, di 24 jam lebih ini sudah menetas dan saya akan pindahkan ke tempat pembesaran. Nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya, bagaimana perkembangan si artemia ini dari minggu ke minggu atau hari ke hari. Nanti akan saya terus update, dan biasanya dia akan matang di usianya 45 hari teman-teman. Itu sudah panjangnya sudah maksimal di usianya 45 hari. Ini adalah telur-telur yang kemarin sudah kita tetaskan ya teman-teman. Ini hasilnya ya, ada miliaran ekor di sini di dalam soliter, dan sudah saya bersihkan tadi ya, sudah sangat bersih 100% tanpa cangkang. Jadi ini bisa langsung teman-teman sedot pakai pipet atau teman-teman saring lagi nanti pakai saringan ya, agar airnya nggak kebawa saat memberikan makan untuk burayaknya. Atau bisa juga langsung disedot aja pakai pipet, nggak apa-apa kalau ini dikasih sedikit air asinnya ini, karena air asinnya ini juga kan bagus ya teman-teman untuk membunuh bakteri-bakteri. Seperti kita saat bergantian ikan pastikan menaruhkan secubit garam pada soliter ya untuk ikan dewasa. Nah ini juga fungsinya untuk membunuh bakteri dulu, bakteri yang ada di dalam air saat pergantian air yang baru ya. Nah ini ada miliaran. Enak ya teman-teman, tinggal disaring pakai stick separator manual dan bersih dong, nggak ada cangkangnya lagi, ada sih dikit-dikit. Ini ya kalau diterusin sih bisa bersih banget ya teman-teman, karena saya udah gini aja dulu lah ya. Jadi kalau diterusin bisa bersih ya, segini udah bersih, udah cukup, udah lumayan. Walaupun nggak 100% bersih tanpa cangkang, tapi seenggaknya di sini sudah terlihat bersih dan artemia juga nggak kebuang ya kan. Jadi nggak terbuang percuma, karena ini akan kita besarkan ya, bukan untuk pakan tapi kita akan coba besarkan. Dan nanti bisa berkembang biak jika dia sudah 25 hari, dan nanti kelihatan tuh teman-teman, ada yang menggendong telur itu betina, yang nggak menggendong telur itu pejantannya. Nanti dia menyesuaikan dari airnya. Jika airnya asin sudah sesuai dengan PPT yang tempat lingkungan dia hidup itu sesuai, dia akan bertelur. Nah telurnya itu akan biasanya menempel di pinggir-pinggir teman-teman. Kalau misalkan PPT-nya kurang, dia akan beranak. Oke teman-teman, nanti kita akan sambung lagi bagaimana saya menuang ke tempat pembesaran artemia ini ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.